Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Alfianti, seorang mahasiswi jurusan Teknik Informatika dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 201743500038. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan program skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Penjualan Aquascape pada Toko Aztec Aquarium Bogor. Program ini saya buat dengan menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya yaitu ada Adobe XD versi 2.4.0.43 untuk merancang desain tampilan program, lalu ada Exam versi 7.2.31 untuk mengelola database menggunakan MySQL, dan yang terakhir ada NetBeans versi 8.2 untuk pengkodean program. Baik, langsung saja kita akan mulai jalankan aplikasinya. Pertama, kita harus menjalankan exam terlebih dahulu, agar nanti data yang kita masukkan di dalam program akan tersimpan di dalam database. Kita bisa klik tombol Windows pada keyboard, lalu ketikkan exam, lalu klik satu kali pada gambar exam tadi, lalu kita bisa menjalankan modul Apache dengan mengklik Start dan juga MySQL, kita klik Start. Cukup dua ini saja, lalu kita minimize, jangan di close. Setelah itu kita buka aplikasi kita. Saya menyimpannya di sini. Aplikasinya sudah saya buat menjadi format jar. Ini titik jar, kita bisa mendouble kliknya. Berikut adalah tampilan awal saat program berhasil dijalankan. Maka yang akan muncul adalah tampilan halaman login. Untuk dapat menggunakan aplikasi, maka user diharuskan login terlebih dahulu dan mengisi form yang ada sesuai dengan data yang tersimpan di dalam database. Terdapat dua kategori login, yaitu yang pertama login sebagai admin dan yang kedua login sebagai kasir. Keduanya akan memiliki halaman yang berbeda sesuai dengan login yang dilakukan. Yang pertama, saya akan mencoba login sebagai kasir. Jika kedua text field username dan password tidak kita isi dan kita langsung mengklik tombol masuk, maka akan ada sebuah pesan, yaitu pastikan nama pengguna dan kata sandi telah terisi. Jadi tidak boleh ada yang kosong dari keduanya. Sekarang kita coba masukkan. Di sini saya coba masukkan data yang tidak terdaftar dalam database. Maka akan muncul nama pengguna dan kata sandi sama. Maka di sini harus kita masukkan data yang sesuai dengan yang tersimpan di dalam database. Saya telah membuat beberapa user, di antaranya yaitu yang pertama username kasir Aztec dengan password yang sama, yaitu kasir Aztec juga. Selanjutnya, jika kedua form telah terisi dengan benar, kita bisa mengklik tombol masuk. Maka akan tampil login berhasil, karena kedua data yang kita masukkan ternyata sesuai dengan yang tersimpan dalam database. Selanjutnya klik OK. Berikut adalah halaman yang akan tampil ketika kita login sebagai kasir. Maka kita akan mendapatkan halaman transaksi penjualan. Ketika kita login sebagai kasir, maka akan terdapat dua menu, yaitu menu transaksi penjualan dan menu tutup transaksi. Lalu di sudut kanan atas terdapat tombol keluar jika ingin menutup aplikasi atau program. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan halaman transaksi penjualan berikut ini. Halaman ini digunakan ketika pembeli ingin melakukan pembayaran terhadap seluruh barang yang telah dibelinya. Maka kasir akan menginput satu persatu barang yang dibeli oleh pembeli agar diketahui total belanja yang harus dibayar. Di sini terdapat tanggal dan waktu transaksi saat pembeli melakukan transaksi. Lalu di sini juga ada nama kasir dan juga ID kasir. Lalu terdapat juga nomor transaksi otomatis. Di sini juga terdapat. Yang pertama yaitu kasir bisa menginput kode produk dari barang yang dibeli satu persatu. Kasir bisa langsung menginput kode produk jika kasir telah menghafalnya, misal AGM001. Namun apabila kasir tidak dapat mengingat satu persatu dari kode barang yang ada di dalam toko,
maka kasir bisa melakukan pencarian dengan mengetikkan nama produk, nama barang, ataupun kategori barang. Misal di sini ikan, lalu akan muncul seluruh produk ikan. Pilih barang yang dibeli pembeli, ikan yang dibeli pembeli, misal kuhlilau, maka akan tampil stok yang tersedia. Di sini 90. Lalu masukkan jumlah beli, misal pembeliannya adalah 5. Bila sudah, klik tambahkan. Maka data akan masuk pada tabel di bawah dan total keseluruhan belanja pembeli ada pada berikut ini. Selanjutnya, jika pembeli membeli lebih dari satu barang, maka kasir harus menginputkan kembali barang yang dibeli. Misal di sini kasir menginput kembali produk yang dibeli, misalnya adalah udang. Kita pilih stoknya masih 45, misalnya membeli 3, lalu tambahkan. Oke. Misalnya satu lagi barang yang dibeli adalah akuarium. 1. Maka seluruh total yang harus dibayar pembeli akan tampil pada kotak di sebelah sini. Ini adalah subtotal rinciannya. Apabila kasir salah menginputkan jumlah beli, maka kasir dapat melakukan pengubahan data. Klik yang ingin diubah, lalu ubah berapa jumlah belinya, lalu klik ubah. Maka jumlah beli akan berubah. Namun apabila kasir salah menginputkan data, maka kasir dapat menghapus datanya. Misal saya ingin menghapus data yang ini, maka klik data yang ingin dihapus, lalu klik tombol hapus. Maka data akan terhapus dan total belanja pun akan disesuaikan kembali. Bila seluruh barang yang dibeli oleh pembeli sudah diinput oleh kasir, maka kasir akan memberitahukan kepada pembeli jumlah yang harus dibayar. Di sini 423.000. Lalu masukkan berapa uang yang dibayar oleh pembeli, misal 500.000. Lalu klik proses bayar. Maka akan tampil jumlah kembalian yang harus diberikan oleh kasir, yaitu sebesar 77.000. Bila sudah, maka selanjutnya bisa dilakukan cetak strip dengan mengklik tombol cetak. Maka akan tampil strip penjualan. Bila ingin melakukan cetak, maka dapat mengklik tombol print dan menyesuaikan ukuran kertasnya. Bisa kita close. Bila telah selesai satu transaksi dan ingin melakukan transaksi lain, yaitu dengan pembeli yang berbeda, maka klik tombol transaksi baru. Maka akan dimunculkan nomor transaksi yang berbeda dari yang sebelumnya. Saya sudah memasukkan beberapa transaksi. Selanjutnya kita akan coba masuk pada menu yang kedua, yaitu menu tutup transaksi. Menu tutup transaksi akan digunakan oleh kasir ketika dia telah selesai shift kerja atau jam kerjanya. Maka dia harus melakukan closing terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung uang yang ada di dalam toko, uang kas yang masuk di toko, agar sesuai dengan data yang tersimpan. Di sini terdapat dua form, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri yaitu form untuk melakukan perhitungan uang, lalu di sebelah kanan untuk melakukan closingnya. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Jadi di sini kasir akan menginput jumlah uang yang terdapat di laci toko. Jadi kasir memasukkan berapa jumlah uang 100.000, 10.000 sampai dengan 100 perak. Datanya disesuaikan dengan jumlah uang sampai dengan yang 100 perak ini, maka klik tombol hitung kas. Maka jumlah perhitungan akan tampil pada kotak sebelah kanan, yaitu sebesar 155.000 di sini. Bila
Bila kasir telah benar-benar yakin dengan jumlah uang dan jumlah data yang dimasukkan sesuai dengan jumlah uang yang ada, maka kasir bisa melanjutkan dengan memilih shift kerja, apakah shift pagi atau shift siang. Misal pilih shift pagi, lalu klik tombol tutup transaksi. Maka akan muncul pesan berupa kotak dialog, yaitu berhasil melakukan tutup transaksi dengan hasil. Nah, di sini akan ditampilkan apakah closing yang dilakukan oleh kasir itu mengalami minus atau kelebihan uang atau sesuai. Di sini keterangannya kasir minus sebesar 434.000, berarti ada kekurangan uang 434.000. Maka di sini kasir harus mengecek kembali uang yang ada di dalam laci dan berkonsultasi dengan admin terhadap data yang ada atau data yang dilakukan oleh kasir dalam shift kerjanya dari awal sampai akhir. Maka otomatis aplikasi akan tertutup, menandakan proses kerja dari kasir telah selesai dan akan digantikan oleh kasir selanjutnya dengan shift kerja yang berbeda. Itu adalah tampilan untuk halaman kasir. Selanjutnya kita akan mencoba login sebagai admin dengan tampilan yang akan berbeda nanti dengan kasir. Baik, selanjutnya kita login sebagai admin. Saya sudah membuatkan beberapa user, diantaranya yaitu admin Aztec, nama usernya, passwordnya pun admin Aztec. Lalu klik tombol masuk. Bila data telah sesuai, maka login berhasil. Nah, untuk halaman admin berbeda dengan halaman kasir. Pada halaman admin terdapat 4 menu utama, yaitu ada beranda, pengguna, produk, dan laporan. Di sebelah kirinya atas terdapat nama user dan juga statusnya. Lalu di sudut kanan atas sama ada button keluar. Dan yang tampil berikut ini adalah halaman beranda, halaman utama. Pada halaman ini akan digambarkan secara umum terkait aktivitas yang berlangsung di dalam toko. Di sini bisa dilihat berapa jumlah produk yang terjual hari ini, lalu berapa jumlah pengunjung yang belanja hari ini, lalu berapa jumlah pengguna atau user, dan juga jumlah pemasukan per hari, yaitu hari ini ada 589.000. Lalu di bawahnya dirincikan kembali dari jumlah produk yang terjual akan ditampilkan per kategori dari peralatan, berapa yang berhasil terjual, akuarium, sampai dengan pakan. Selanjutnya kita akan masuk pada menu pengguna. Yang berikut adalah halaman pengguna. Halaman ini adalah halaman yang berisikan seluruh data terkait admin maupun kasir yang telah mendaftar di dalam aplikasi. Di sini terdapat 4 user atau 4 total pengguna, yaitu dengan 2 admin dan 2 kasir. Pada form sebelah kiri bisa dilakukan beberapa pengaturan data terkait pengguna, yaitu bisa menambah, mengubah, lalu juga menghapus data. Kita akan mulai dari menambahkan data. Jadi caranya pertama kita pilih apakah dia sebagai admin atau kasir. Jika ada kasir baru yang ingin mendaftar, kita pilih kasir, maka otomatis ID kasir akan tampil. Kita masukkan nama sampai dengan nomor telepon. Bila telah terisi semua form, maka klik tombol tambah. Maka data akan masuk pada tabel sebelah kanan, pada baris paling bawah ini. Selain itu, untuk melakukan pengubahan data bisa dilakukan dengan memilih salah satu data yang ada pada tabel. Yang ingin dirubah kita klik, misalnya yang tadi. Lalu kita ubah datanya. Bila data telah diisi berdasarkan perubahan yang ingin dilakukan, maka selanjutnya bisa diklik tombol ubah. Maka data akan berubah sesuai dengan yang diinput tadi. Selanjutnya di sini juga bisa dilakukan pencarian dengan memasukkan nama pengguna, status maupun ID.
Misal di sini nama pengguna, maka akan tampil. Selanjutnya juga bisa menghapus data, yaitu dengan mengklik salah satu data yang ingin dihapus, lalu klik tombol hapus. Maka data akan terhapus dan kembali berjumlah 4. Terakhir, pada halaman ini juga bisa dilakukan cetak seluruh data. Maka bisa diklik tombol cetak seluruh data ini. Maka akan tampil seluruh data dari user atau pengguna aplikasi toko. Selanjutnya kita akan masuk pada halaman produk. Kita klik menu produk. Maka akan tampil halaman produk. Pada halaman ini akan ditampilkan yaitu jumlah produk berdasarkan kategori, mulai dari kategori peralatan berjumlah 5, akuarium 5, sampai dengan kategori pakan yang berjumlah 5. Dan dapat kita lihat juga bila ditotalkan maka seluruh barang atau produk yang ada di dalam toko adalah berjumlah 58. Lalu di bawah sini adalah tabel yang menampilkan seluruh barang yang ada di dalam toko. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan pencarian data dengan memasukkan kode produk, nama produk ataupun kategori. Misal di sini saya menginputkan nama produk. Maka datanya akan tampil pada tabel di bawah ini. Selain itu, kita juga bisa melakukan input atau tambah produk baru, yaitu dengan mengklik tombol tambah produk baru ini. Maka kita akan diarahkan pada halaman tambah produk baru. Di sini terdapat icon kembali, yang apabila kita klik, maka kita akan kembali pada halaman utama dari produk. Bila ingin menambah produk baru, maka kita hanya perlu mengisi form berikut ini, mulai dari kategori sampai dengan stok minimal. Stok minimal sendiri kita isi untuk menentukan di stok barang nanti, apakah dia hampir habis, kosong, atau tersedia. Dan kategori hampir habis berarti dia telah mencapai angka sama dengan stok minimal atau kurang dari stok minimal. Bila semua form telah terisi dengan benar, maka klik tombol tambah. Maka kita akan dikembalikan pada halaman utama dari produk atau halaman utama barang. Maka total produk akan bertambah menjadi 59. Selanjutnya kita juga bisa melakukan edit dan penghapusan data. Pertama kita cari dulu data yang ingin dihapus atau diedit. Lalu kita klik. Bila ingin mengubah data, maka lakukan perubahan sesuai yang diinginkan. Bila telah selesai, klik ubah. Maka data akan berhasil diubah. Selanjutnya, bila ingin melakukan penghapusan data, maka klik data yang ingin dihapus. Selanjutnya, klik tombol hapus. Maka total produk kembali berkurang menjadi 58. Selanjutnya, kita akan masuk pada menu laporan atau halaman laporan. Berikut ini adalah halaman laporan. Halaman ini adalah halaman yang cukup penting dalam suatu toko ataupun perusahaan. Pada halaman laporan terdapat 3 submenu di dalamnya, yaitu ada submenu laporan penjualan, stok barang, dan tutup transaksi. Halaman yang sedang tampil adalah halaman laporan penjualan. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan transaksi yang terjadi hari ini. Dari pembeli pertama sampai dengan pembeli terakhir. Lalu ditampilkan juga total pendapatan. Pertama ditampilkan total belanja atau total uang yang masuk, yaitu sebesar 589.000. Lalu terdapat juga berapa keuntungan yang didapat
hari ini oleh toko yaitu sebesar 77.000 transaksi. Karena tadi transaksi yang terjadi hanya hari ini saja, maka yang tampil tetap sama. Namun bila terjadi transaksi lagi esok hari, bila kita klik ini maka akan tampil data kemarin dan data hari ini digabungkan dalam satu tampil. Di sini juga dapat terlihat berapa jumlah pengunjung yang belanja di dalam toko, yaitu di sini sebanyak 4. Selain itu, bisa juga dilakukan pencarian data berdasarkan nomor transaksi ataupun tanggal. Misal di sini saya mencari nomor transaksi MTAA 0001. Bila diklik, maka kita akan diarahkan pada rincian pembelian yang dilakukan oleh nomor transaksi yang tadi kita klik. Yaitu rincian apa saja yang dia beli, berapa yang dia bayar, dan berapa jumlah kembaliannya. Hal ini kita lakukan agar apabila terdapat kesalahpahaman antara kasir dan apabila ada pembeli yang melakukan protes terhadap struk, maka kita bisa melakukan cetak ulang struk. Yaitu kita tinggal mengklik tombol cetak yang ada di sini. Lalu kita bisa melakukan print ulang. Kita bisa klik tombol kembali untuk kembali pada halaman laporan penjualan. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan cetak data. Di sini terdapat 2 cara dalam mencetak data. Di sini terdapat 3 cara dalam mencetak data laporan penjualan. Yang pertama dengan memilih kondisi, lalu yang kedua mencetak dengan berdasarkan tanggal, yang ketiga mencetak rangkuman transaksi saja. Pertama, kita akan mencoba mencetak berdasarkan kondisi yang kita pilih. Di sini terdapat 2 kondisi, yaitu ingin mencetak seluruh data atau data hari ini saja. Misal kita di sini memilih kondisi seluruh data. Kita pilih, lalu kita klik tombol cetak, maka seluruh data akan tampil pada tabel. Lalu di sini juga terdapat berapa total kas yang masuk dan total laba bersihnya. Selanjutnya, bila ingin mencetak berdasarkan tanggal, maka pertama kita masukkan dulu tanggal awalnya, dari tanggal berapa kita ingin melihat, misal dari tanggal 1, lalu tanggal akhir. Misalnya kita ingin melihat 1 bulan, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Lalu klik cetak berdasarkan tanggal, maka data akan tampil. Selanjutnya juga bisa melakukan cetak rangkuman transaksi penjualan. Jadi tampilannya hanya berbeda tabel. Kita pilih kembali tanggalnya, misalnya 1 sampai 30. Lalu kita klik tombol cetak rangkuman transaksi penjualan. Maka yang tampil berbeda seperti yang tadi. Kalau tadi lebih banyak, lebih rinci tampilnya, kalau ini hanya gambaran umumnya saja. Jadi hanya tampil berapa total belanja dari tiap nomor transaksi dan waktunya, lalu total kas masuk dan juga total keuntungan. Selanjutnya kita masuk pada submenu laporan stok barang. Berikut ini adalah halaman laporan stok barang. Pada halaman ini dapat terlihat berapa jumlah seluruh barang yang ada di toko, yaitu sebanyak 58 yang kemudian dirincikan di bawahnya di dalam tabel. Di sini terdapat kategorinya apa, kode produk apa, nama, stoknya tinggal berapa, dan keterangannya. Untuk keterangan terdapat 3 keterangan, tersedia, hampir habis, dan kosong. Keterangan tersedia menandakan produk masih berjumlah di atas stok minimal, sedangkan hampir habis nanti menandakan stok produk sama dengan stok minimal atau kurang dari stok minimal, sedangkan kosong berarti jumlah produk sama dengan 0. Di sini juga kita bisa melakukan pencarian data dengan memasukkan kategori, kode produk, atau nama produk, atau keterangan.
Misal di sini saya melakukan pencarian Lavarov, maka akan tampil stok produknya berapa dan keterangannya. Lalu bisa juga dilakukan pencetakan seluruh data dengan mengklik tombol cetak, maka akan tampil seluruh data barang yang ada di dalam toko beserta stok dan keterangannya. Di sini nanti dapat diketahui barang mana yang kondisinya kosong, hampir habis dan tersedia agar dapat dilakukan pembelian kembali. Selanjutnya kita masuk pada halaman yang terakhir, yaitu halaman laporan tutup transaksi atau halaman laporan closing. Halaman ini berisikan data closing yang telah dilakukan oleh kasir sebelumnya. Di sini dapat dilihat ID kasir yang melakukan closing, shift kerjanya, lalu keterangan saat dia melakukan closing. Jadi apabila terjadi minus atau kelebihan data ataupun yang lain sebagainya, maka kita dapat melihat siapa kasir yang bertugas saat itu dengan melihat melalui ID-nya. Pada halaman ini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan tanggal, maka datanya akan tampil pada tabel di bawah. Lalu kita juga bisa melakukan cetak data. Cetak data untuk laporan closing ini terdapat dua cara, yaitu cetak dengan memilih kondisi dan cetak berdasarkan tanggal. Hampir sama seperti laporan penjualan sebelumnya tadi. Pertama, kita coba dengan memilih kondisi. Bila berdasarkan tanggal, bisa dipilih tanggal awal dan akhir. Admin juga bisa melakukan edit data, yaitu dengan mengklik data yang ingin diedit. Seperti pada data berikut ini, terlihat terdapat minus yang dilakukan oleh kasir. Maka kasir akan berkonsultasi dengan admin dengan melihat data transaksi yang terjadi. Apabila ditemukan tetap terjadi minus, maka kasir akan bertanggung jawab, yaitu bisa dengan mengganti uang yang kurangnya. Bila kasir mengganti uang yang kurang, maka admin akan mengedit data dengan keterangan berupa catatan. Bila catatan telah terisi, klik kirim catatan. Maka catatan yang tadinya kosong akan terisi berdasarkan yang tadi telah diinput oleh admin. Selanjutnya, bila dilakukan cetak data, maka datanya akan tampil pada kolom catatan. Ya, berikut adalah seluruh tampilan dari halaman admin, mulai dari beranda sampai dengan laporan. Bila telah selesai dalam menggunakan aplikasi, maka kita bisa mengklik tombol keluar untuk menutup program aplikasi, lalu klik yes. Maka aplikasi akan tertutup. Sekian demonstrasi dari skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Penjualan Aquascape pada Toko Aztec Aquarium Bogor. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.